Yang mulia, saya ingin tanya pada saksi, waktu Anda tahu mereka sesudah ditangkap, diproses, lalu masuk ke persidangan, Anda ikuti itu? Enggak, Pak. Enggak, tapi tahu mereka sesudah ditangkap terus nggak pulang lagi kan, tahu kan? Tahu. Waktu mereka disidang di Pengadilan Negeri Cirebon, tahu? Iya, kalau dengar dari keluarga sih tahu, Pak. Dari keluarga Bapak Ibu. Tapi tahu atas apa awal mereka ditangkap kan para saksi tidak tahu mereka ditangkap karena perbuatannya apa? Iya, Pak. Melakukan apa? Iya, betul. Nah, sesudah waktu mereka disidang di pengadilan sudah tahu? Belum tahu, cuman Belum tahu, dikasih Pak. tahu sama keluarganya, bapaknya, Ibu. Apa katanya? Kasus berat katanya, Pak. Diceritakan kasus beratnya, bawa besi atau apa? Bukan, maksudnya kasusnya kasus berat yang ya, apa pembunuhan maksudnya? itu aja gitu, Pak. Jadi pembunuhan apanya dia nggak tahu juga, Pak. Oh, diceritakan peristiwanya? Peristiwanya juga nggak cerita, cuman kasusnya pembunuhan. Tahu bahwa itu terkait dengan yang pertama para saksi mendengar bahwa mereka dituduh membunuh karena yang pertama Anda dengar karena peristiwa di jembatan flyover itu? Kalau sebelum sidang sih saya nggak tahu ya, Pak ya. Waktu sidang? Waktu sidang ya dikasih tahu sama warga kasus yang pembunuhan gitu. Yang ada di flyover? Iya. Gitu. Sesudah Anda dengar bagaimana sikap Anda? Ya setahu saya ngomong kan Hadi Eko itu pas malam jam 9 kan masih ada di lingkungan di rumah Ibu Nining gitu. Kejadiannya kapan kan gitu, saya nanya itu aja. Gitu. Ya, terus apa Anda lakukan? Berusaha Anda mau datang ke kantor polisi atau Anda cerita ke siapa? Pada saat itu maaf ya Pak ya, karena saya lagi ngurusin ibu kan, setelah kejadian itu saya nggak nanya lagi karena ibu saya kan udah parah gitu Pak ya. Jadi setiap harinya dijaga rumah sakit, pulang pun di rumah sakit, jadi nggak ngelanjutin minta cerita yang lainnya gitu Bu. Dan tapi pengen cerita sebenarnya, jadi belum ke siapa saya pengen ceritanya itu belum tahu. Jadi selama 8 tahun mereka ada di dalam, ya setelah Anda tahu bahwa mereka dituduh terlibat pembunuhan, yang pertama Anda tahu bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan, lalu mereka dituduh membunuh, padahal Anda tahu malam itu Anda lihat mereka ada di rumahnya Pak Pasren, ya kan, di kontrakannya. Iya, Anda lakukan apa selama 8 tahun ini? Pernah cerita ke siapa, pernah lakukan apa, atau pernah mengadu ke siapa? Paling ya ke keluarga kita sendiri Pak, nggak berani ke yang keluar gitu Pak. Takut denger kita ntar ditarik jadi saksi. Pada saat itu memang saya merasa ketakutan. Kalau Ketakutannya kenapa? Diancam atau apa? karena waktu lihat di Facebook anak-anak itu keadaannya begitu Pak. Gimana keadaannya? Maaf ya Pak ya, mukanya hancur Pak. Bahkan saya sampai pangling lihat anak ini yang mana, Hadi mana gitu, sampai pangling. Padahal tiap hari ketemu gitu. Terus? Ya itu Pak, jadi saya nggak berani pengen ngomong pada saat itu, pengen ngomong ke siapa, karena nggak ada yang namanya kayak Bapak pengacara bantuan hukum gitu, nggak bisa. Nggak ada, nggak kenal, nggak punya koneksi. Yang di Facebook fotonya kamu lihat sama dengan ini? Betul Pak. Persis ini ya? Persis ya? Persis. Oke. Lalu selama 8 tahun ini karena takut terus Anda diam. Mereka padahal tahu nggak mereka ini dihukum seumur hidup? Tadinya nggak tahu Pak. Kapan Anda tahu? Setelah kebetulan kan saya masih sering komunikasi dengan bapaknya Hadi karena kan tetangga deket ya Pak rumahnya. Gimana kasus anak-anak gitu? Ya katanya sih tinggal nunggu putusan, tapi putusannya itu ada yang sampai hukuman mati dan seumur hidup itu. Itu kapan Anda dengar itu? Saya kurang ingat, Baru-baru ini atau berapa tahun lalu? setelah anak-anak sudah dibawa ke Bandung di penjara Pak. Yang kasusnya Peggy? Bukan, yang 2016 sidang itu berarti 2017 Pak. 2017 kan Iya. sidangnya di Cirebon kan? Iya Pak, sidang. Dibawa ke Bandung itu kemarin mereka dalam kasus untuk menjadi saksi untuk peristiwa tertangkapnya Peggy Setiawan. Bukan Pak, dibawa dari Polres Cirebon itu sebentar Pak.
Oh, di berarti sebelum sidang berarti. Iya, itu udah saya dikasih tahu kalau sidangnya saya nggak tahu putusannya, Pak. Cuman infonya anak-anak ada di Bandung aja nanyanya gitu, Pak. Berarti sebelum sidang itu. Iya, saya dikasih tahu. Waktu sesudah putusan Anda nggak tahu hukumannya apa yang dialami mereka, putusannya apa? Saya nggak kalau seingat saya, maaf ya Pak ya, kalau itu tuh saya sering kerja di luar kota sih Pak, di 2016 itu setelah anak-anak dibawa bola itu, jadi nggak ngikutin lebih lanjut lagi Pak. Yang lain bagaimana? Tahu nggak mereka dihukum karena dituduh melakukan peristiwa pembunuhan yang pertama Anda tahu ada di flyover, yang pertama didengar kecelakaan. Pernah tahu nggak yang lain? Pas persidangan. Terus tahu bahwa mereka dihukum seumur hidup, tahu? Iya Pak. Tahu. Terus apa reaksinya? Bingung Pak, nggak nyangka Pak. Terus nggak mau berusaha cerita apa semacam? Enggak Pak, takut Pak waktu itu Pak. Takut? Iya. Kenapa takutnya? Takut Pak. Enggak, yang membuat Banyak Anda takut tekanan kenapa? Pak. Hah? Tekanan aja Pak. Tekanan dari mana? Tekanan dari ini Pak. Dari mana, Cok? Nggak apa-apa, Anda ceritakan, ini tempat yang tepat. Anda ceritakan, nggak apa-apa. Tekanan dari siapa? Ya sama ngelihat foto anak-anak kayak gitu Pak, jadi Pak takut Oh, Pak. jadi nggak ada yang menekan Anda, tapi Iya. Anda ketakutan sendiri. Iya, Pak. Oh, itu maksudnya diperjelas. Kalau ada yang menekan, nggak apa-apa, Anda ceritakan di sini. Iya, Karena Pak. Anda disumpah kan? Iya Pak. Gitu loh. Iya. Jadi ke tempat inilah Anda menyatakan yang sebenarnya, katakan. Nggak apa-apa, ya. Berarti bukan karena takut diancam, tapi Iya. karena Anda takut melihat foto anak-anak Iya. yang terpidana ini yang beredar ya? Iya, Pak. Yang Betul, Pak. blur itu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kemudian sesudah Anda tahu, Anda cerita ke siapa aja yang lain coba? Anda lakukan ke siapa? Ada cerita? Paling ke teman-teman aja sih Pak. Kalau kadang waktu terjadi itu kan sering ngumpul sedikit-sedikit. Ini kenapa anak-anak kok bisa ditangkap gitu Pak. Pas tahu hukumannya kayak gitu ya sedih sih Pak gitu. Terus ada nggak selama 8 tahun ini ada pihak tertentu yang datang kepada Anda misalnya, hayu dong ceritain yang sebenarnya, atau ada yang datang mengancam kepada Anda, awas ya kamu kalau ngomong nanti kamu terlibat, ada? Nggak ada sih Pak. Nggak ada yang datang? Nggak ada Pak. Anda nggak pernah diundang untuk memberikan keterangan di kantor polisi? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Iya. Oke, tidak ada yang pernah datang sama Anda? Nggak ada. Untuk ini. Terus kenapa tiba-tiba saat ini Anda mau bersaksi? Ada yang hubungi? Atau Anda kesadaran sendiri? Sadaran sendiri Pak. Kesadaran sendiri. Iya, Pak. Kenapa? Karena pengen ngebantu biar terpidana yang tidak bersalah ini, menurut saya ya Pak ya, bisa menemukan keadilannya Pak dengan cara PK ini Pak. Karena Anda lihat malam itu mereka bersama-sama dengan Anda. Betul Pak. Anda dibayar untuk mengatakan ini semua? Tidak, demi Allah tidak dibayar sama sekali. Tidak, Pak. Dikasih sesuatu? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak. Itu yang saya mau pastikan, jangan sampai nanti ada isu di luar bahwa Anda mau bersaksi karena dibayar untuk mengatakan ini. Anda dibawa sumpah loh. Iya. Tidak. Yakin ya? Yakin. Pak. Itu yang kami mau sampaikan ya. Mudah-mudahan kesaksian Anda menolong teman-teman Amin, Pak. Anda Amin, ya. amin. Bahwa tadi kita sudah menghadirkan 4 saksi juga yang bersama-sama dengan mereka sampai pagi. Ada Teguh, ada Pram, ada Okta, dan juga ada Sarifudin ya. Itu sampai pagi mereka di situ. Yang membangunkan juga, kita ketuk hatinya lewat pintu sidang ini, Pak Pasren dengan Kavi tidur mereka sama-sama dengan mereka ya. Iya. Ayo katakan yang sebenarnya, kita buka ini mencari kebenaran ya. Iya. Karena mereka menyangkal tidak gitu kan, ini yang menjadi masalah gitu ya. Mudah-mudahan lewat keterangan Anda menguatkan kesaksian yang disampaikan oleh Teguh dan kawan-kawan tadi dapat membuka fakta di muka persidangan ini. Iya Pak. Demikian. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, Andi.